And who has the money? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film sangat seru dan pastinya beradrenalin. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mike. Terlihat saat itu Mike tengah menyuruh seorang bocah untuk melempar bola tenis ke dalam lapangan penjara. Setelah bolanya masuk, bola tersebut diambil oleh satu napi lalu diberikan kepada seorang bos gangster. Ketika bolanya dibuka, ternyata isinya merupakan paket barang haram yang sengaja dikirim oleh Mike. Terungkap fakta kalau Mike adalah salah satu orang yang berkuasa di kota yang bernama Kingston, Amerika Serikat. Mike sendiri bertugas untuk menjaga perdamaian kota Kingston supaya para bos gangster dan aparat bisa hidup berdampingan. No future. And I'm their link to a world that doesn't want them. Selang beberapa saat, Mike pergi ke kantor kakaknya yang merupakan seorang wali kota. Ini dia si wali kota atau kakaknya Mike yang diketahui bernama Johan. Kemudian Mike dan Johan lanjut mengobrol membahas tentang seputaran kota Kingston. Not much common sense, so what do you want? He's in a headset. We gotta meet at the Red Carriage. Want to bring this up? 1 jam setelah itu, Johan didatangi oleh seorang wanita bernama Amel. Di sini Amel meminta bantuan kepada Johan untuk membebaskan suaminya yang bernama Thomas karena sekarang dia mendekam di dalam penjara. Amel berjanji akan membayar berapapun yang Johan minta jika ia dapat membebaskan suaminya itu. Sebagai wali kota yang baik, awalnya Johan menolak sogokan Amel. Namun tiba-tiba Amel mengeluarkan peta lokasi dan di lokasi itulah Thomas mengubur uang sekitar 5 juta dolar. Jika Johan dapat membebaskan suaminya, maka semua uang yang ada di peta itu akan menjadi milik Johan. Alhasil Johan berubah pikiran dan ia menyetujui permintaan Amel asalkan petanya diberikan duluan. Oh, a map. Make sure that you're not cooking this up yourself. No offense. Thanks, Mitch. Sore harinya, Johan mengajak Mike adiknya untuk mengobrol di tepi pantai. Rupanya Johan ingin membahas tentang permintaan Amel yaitu terkait pembebasan Thomas suaminya. Mike pun memberi saran jika uangnya banyak maka sebaiknya mereka gaskan saja. It's a hassle, but it's worth 10 for our trouble. Adegan berpindah ke dalam penjara yang mana terlihat di sana semua tahanan tengah melakukan aktivitasnya masing-masing. Di suatu waktu ada satu petugas penjara bernama Sam yang mendapat perkataan tidak sopan dari seorang napi. Tentu saja Sam langsung naik darah hingga ia melakukan hal ini. Beberapa menit kemudian terlihat Sam yang sedang diobati atas perkelahiannya dengan napi tadi. Sam pun mengatakan jika napi itu yang memulai duluan dengan berkata tidak sopan kepada dirinya. Ternyata akibat dari kejadian itu, Sam harus dipindah tugaskan menjadi penjaga sekaligus pengawas menara. Well, son, your first mistake was allowing him into your space and not calling for backup then. Thank you, Cap. Thanks, Cap. Yeah. Malam harinya, adegan kembali kepada Johan si wali kota yang bertemu dengan adik bungsunya bernama Bobon. Ini orangnya. Diberitahu kalau Bobon adalah seorang anggota polisi yang terkenal sangat handal dalam menangani kasus apapun. Tujuan Johan mendatangi Bobon yaitu untuk meminta tolong agar Bobon menemani Mike kakak tengahnya dalam mengambil uang sesuai arahan dari peta sebelumnya.
Tanpa banyak fafifu, Bobon menuruti perintah dari Johan, lalu mereka pun menemui Mike. Tip, it paid off and department gets feather in its cap. Come on, let's go. What the f are you wearing? Come on, you didn't tell you where we're going? Singkat cerita, hanya dengan mengandalkan peta tersebut, Mike dan Bobon berhasil sampai di lokasi lalu menggali tanah. Tak lama mereka berdua dapat menemukan sebuah tas uang yang berisi 5 juta dolar. Setelah mendapatkan tas itu, Mike dan Bobon segera pergi untuk memberikan kepada Johan si wali kota yang merupakan kakak tertua mereka. Di waktu yang sama, kita akan diperlihatkan dengan Amel yang ternyata bekerja di sebuah klub malam. Saat itu, Amel tengah digoda oleh satu begundal yang tiba-tiba mengajak Amel beranu-anu. Amel berusaha menolak dengan cara baik-baik sebab meskipun bekerja di klub malam, namun Amel tidak seperti itu. Which do you want? I know the rules. I have to tell you. Selang beberapa saat, jam kerja Amel telah habis dan ia pun berniat untuk pulang ke rumah. Namun tanpa disadari, si begundal tadi malah mengikuti Amel. Hingga sesampainya di rumah, Amel langsung ke kamar lalu ngemil sambil menonton TV. Tak lama datanglah si begundal yang meminta Amel agar mereka beranu-anu. Tak terima dengan hal itu, Amel berusaha mengambil senjata, namun malah inilah yang terjadi. Setelah menghabisi Amel, si begundal tak sengaja melihat surat yang ditulis Amel untuk Thomas, suaminya, di dalam penjara. Ketika dibaca, isinya adalah tentang Amel yang sudah meminta bantuan kepada Johan si wali kota untuk membebaskan Thomas. Di sana, Amel juga memberitahu kalau uang simpanan mereka 5 juta dolar telah ia berikan kepada Johan si wali kota sebagai imbalan pembebasan Thomas. Mengetahui hal tersebut, si begundal mempunyai rencana akan merebut semua uang itu dari Johan dengan cara apapun. Pagi harinya memperlihatkan Johan yang baru sampai di kantor. Ketika ia masuk ke dalam, tiba-tiba si begundal sudah ada di sana dan langsung menodong Johan. Si begundal meminta Johan agar menyerahkan uang 5 juta dolar yang sudah diberikan Amel. Johan menjawab jika semua uang tersebut ada di dalam brankas. Hingga setelah Johan memberikan semua uangnya, tak disangka si begundal malah menghabisi Johan. Because whoever ain't gonna know is me. Di tempat yang berbeda, terlihat Mike yang tengah mendatangi ketua gangster berkulit hitam. Di sini, si ketua gangster mengadu kepada Mike tentang anak buahnya yang berada di dalam sel telah dihajar oleh petugas bernama Sam saat di hari kemarin. Mendengar hal itu, Mike pun berjanji akan membicarakan hal ini dengan Johan si wali kota. Dan apabila anak buah si ketua gangster terbukti tidak memulai duluan, maka dia akan mendapatkan kebebasan. Don't point a gun at me, Tak berselang lama, Mike sampai di kantor Johan. Di sini ia dibuat terkejut saat melihat banyak sekali polisi di depan kantor. Ketika Mike turun, ia diberitahu oleh satu detektif kalau Johan telah koit disebabkan ada yang menembak. Sontak hal itu membuat Mike kaget lalu masuk ke dalam kantor. Ketika di dalam, rupanya di sana sudah ada Bobon si adik bungsu hingga mereka pun menangis bersama. Selang beberapa saat, Mike didatangi oleh si detektif yang memberitahu kalau Amel juga sudah ditemukan tewas. Pihak kepolisian berhasil mendapatkan sidik jari si pelaku dan ketika dicek, yang menghabisi Amel dan Johan adalah orang yang sama. Bahkan sekarang mereka telah berhasil mendapatkan alamat si pelaku dan rencananya hari ini juga si pelaku akan digerebek. 30 menit kemudian terlihat Mike dan pihak kepolisian yang sudah berada di depan rumah tersangka, yaitu si begundal. Di sini Mike berpesan kepada si detektif dan ketua tim polisi agar tidak menangkap si begundal secara hidup melainkan langsung menghabisinya saja. Alhasil ketika tim memasuki rumah si begundal, inilah yang mereka lakukan.
Setelah selesai melakukan tugasnya, si detektif memberitahu Mike kalau tersangka atau si begundal sudah dihabisi sesuai dengan yang Mike inginkan. Mike pun berterima kasih lalu bergegas pergi. Sebelum pulang ke rumah, Mike memutuskan mampir dulu ke bar untuk menenangkan pikirannya sejenak. Ketika sedang santak-santaknya, Mike didatangi oleh anak buah Thomas, suami Amel. Di sini si anak buah menanyakan perihal kebebasan Thomas, sedangkan uang 5 juta dolarnya sudah mereka berikan. Si anak buah meminta Mike agar bertanggung jawab karena pihak Thomas tidak mau tahu jika uangnya tidak kembali maka Thomas harus bebas. Mike yang masih rarungsing tentu ia tidak terima dan langsung melakukan hal ini. Sebelum pergi, Mike menodong anak buah Thomas sambil mengatakan dengan tewasnya Johan si wali kota, maka urusan pembebasan Thomas sudah tidak berlaku. Ditambah lagi, uang 5 juta dolarnya sempat dirampok dan sekarang disita oleh polisi. This was off limits, and you know it. So never threaten me again. Keesokan harinya memperlihatkan Mike dan keluarga yang tengah melakukan pemakaman Johan. Present vote! Malam harinya, Mike mendatangi kantor mendiang Johan. Di sini ia memutuskan untuk membakar karpet yang menjadi alas ketika kakaknya dihabisi berikut berangkas penyimpanan uangnya. Semua ini Mike lakukan agar ia tidak terlalu teringat dengan mendiang Johan. Namun akibat dari hal tersebut datanglah tim pemadam kebakaran sebab mereka mendengar alarm berbunyi. There's not one reason for you to take this on. Don't owe anybody anything. Silly is setting your office on fire. Gotcha. Di hari berikutnya, Mike dihubungi oleh si ketua gangster berkulit hitam. Awalnya, si ketua gangster mengucapkan bela sungkawa atas kematian Johan. Tapi kemudian, si ketua gangster itu menanyakan tentang kasus anak buahnya yang sudah dihajar oleh petugas penjara kemarin. Si ketua gangster mengancam akan membuat kerusuhan apabila Mike tidak melakukan sesuatu. Mendengar hal tersebut, Mike mematikan panggilannya lalu ia pun pergi untuk mendatangi si ketua gangster. Setibanya di sana, Mike langsung murka sambil menodong si ketua gangster. Mike mengatakan kalau dirinya paling tidak suka diancam apalagi sekarang masih dalam kondisi berkabung. Si ketua gangster yang tidak mau mempunyai urusan dengan Mike, ia pun meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. You are back. Ah, shit. Get the f*** off me, man. Right. Selanjutnya, Mike kembali ke kantor lalu ia didatangi oleh 2 agen FBI. Mereka berdua bermaksud untuk meminta keterangan atas kasus tewasnya Johan si wali kota dan apa hubungannya Johan dengan mendiang Amel istri Thomas. Mike menjelaskan kalau Johan dan Amel tidak ada hubungan apapun. Amel hanya meminta tolong kepada Johan untuk membebaskan Thomas suaminya. Namun belum juga itu terjadi, mereka berdua malah keburu tewas. Setelah kedua FBI itu pergi, Mike dihubungi Bobon adiknya agar Mike membantu pihak kepolisian menangkap satu buronan. Tanpa pikir panjang, Mike langsung menyetujui hal tersebut mengingat ia juga sedang rarungsing. Setibanya di sana, Bobon memberitahu kalau buronan yang dimaksud sudah kabur menggunakan mobil, jadi sekarang mereka harus mengejar. Mike pun memutuskan untuk menyetir sendiri lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Mike dapat menabrak mobil si buronan hingga membuatnya nyungsep.
Beruntung Mike tidak kenapa-napa sedangkan si buronan langsung ditangkap. Kemudian para polisi dan detektif berterima kasih kepada Mike karena telah mau membantu pihak kepolisian. 24th Street. Adegan berpindah kepada anak buah Thomas yang kemarin dihajar oleh Mike. Saat ini ia memutuskan datang ke penjara untuk memberi kabar terbaru kepada Thomas. Tak berselang lama si anak buah pun bertemu dengan Thomas, suami Amel ini orangnya. Di sini si anak buah langsung menceritakan terkait Johan dan Amel yang sudah tewas sedangkan Mike tidak mau bertanggung jawab. Mendengar itu semua, Thomas meminta si anak buah agar mengutus seorang wanita bernama Iris. Jika Mike tidak bisa dilawan dengan cara kekerasan, maka mereka dapat menipunya dengan cara halus, yaitu lewat Iris. That's the way with this one. Selang beberapa saat, si anak buah langsung menghubungi Iris yang saat itu berada di New York. Si anak buah meminta Iris agar secepatnya datang ke kota Kingston karena Thomas ingin memberi pekerjaan untuknya. Hari itu juga Iris pun segera meluncur ke kota Kingston. Malam harinya, adegan berpindah kepada Mike yang tengah mendatangi si ketua gangster berkulit hitam yang diketahui bernama Benny. Kedatangan Mike ke sana yaitu untuk meminta maaf karena kemarin ia sempat bersikap kasar kepada Benny. Bahkan sebagai bentuk ketulusannya, Mike sampai memberikan kursi untuk Benny nongkrong di pinggir jalan. Pada akhirnya mereka berdua saling memaafkan lalu lanjut dengan mengobrol sambil meminum kopi gajah. Drive by over the Titan. Did you say to do it? Nah, I ain't never celebrated Christmas in my life. 2 hari kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Martin. Diberitahu kalau Martin merupakan seorang pengedar yang kala itu sedang meracik barang haramnya. Terlihat juga di sana Martin tidak sendiri melainkan tinggal bersama dengan anaknya yang masih bocil. Tak berselang lama, Martin pergi keluar untuk membeli makanan sedangkan si anak ditinggal di dalam rumah. Setelah Martin pergi cukup jauh, rupanya ia lupa belum mematikan puntung rokok yang ditaruh tepat di atas jerigen bensin hingga inilah yang terjadi. Tiga 30 menit setelah itu terlihat polisi dan tim medis yang mulai berdatangan ke rumah Martin. Rupanya di sana juga ada Mike yang dihubungi oleh Bobon adiknya agar segera datang ke TKP. Di sini pihak kepolisian berasumsi kalau Martin sengaja meledakkan rumahnya saat dia selesai memakai barang haram. Jadi mereka yakin kalau kejadian ini bukanlah kecelakaan melainkan kesengajaan Martin dalam menghabisi anaknya. Oleh karena itu, Martin langsung ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari dan akan langsung ditembak mati apabila dia sampai tertangkap. Di waktu yang sama, Mike menegaskan bagaimana jika kejadian ini adalah sebuah kecelakaan. Menurut Mike, sebaiknya pihak polisi jangan dulu menghabisi Martin, melainkan tanyakan dulu kejadian yang sebenarnya. Beruntung pihak polisi mau menerima masukan dari Mike hingga mereka semua langsung berpencar untuk mencari keberadaan Martin. Clean, gentlemen. Singkat cerita, Bobon dan rekan kepolisiannya mendatangi rumah milik salah satu temannya Martin. Di sini mereka langsung menginterogasi teman Martin untuk menanyakan di mana keberadaan Martin sekarang. Si teman bersumpah kalau dirinya tidak mengetahui keberadaan Martin, ditambah sudah 2 minggu ini mereka tidak bertemu. I was like this. Di tempat yang berbeda, terlihat Mike sendiri yang mendatangi ketua gangster berkulit putih. Maksud kedatangan Mike yaitu untuk menanyakan apakah Martin merupakan anggota gangsternya. Si ketua gangster menjawab ya dan Martin sudah lama bergabung dengan mereka. Kemudian Mike menjelaskan tentang kasus Martin hingga ia meminta si ketua gangster agar memerintahkan Martin mendatanginya apabila dia masih ingin selamat. Pada akhirnya si ketua gangster mengerti dan ia pun akan memerintahkan Martin supaya menemui Mike. If he comes my way, I'll let you know. Keesokan harinya, Mike mendatangi Benny, si ketua gangster berkulit hitam.
Di sini Mike curhat tentang kasus Martin yang dituduh sengaja menghabisi anaknya dengan cara meledakkan rumahnya sendiri. Rupanya Mike takut kalau Martin sampai mendapat hukuman berat, maka bosnya yaitu si ketua gangster berkulit putih tidak terima dan melakukan kekacauan. Sebagai penjaga kedamaian antara polisi dan gangster di kota Kingston, tentunya Mike harus bisa menangani kasus Martin tanpa merugikan siapapun. Mendengar itu semua, Benny hanya bisa menyemangati Mike dan ia berjanji akan selalu membantu Mike jika memang dibutuhkan. I think you're reading a little too much into that, brother. Burning, huh? Oh, yeah. Di sisi lain, terlihat tim SWAT yang bergabung dengan kepolisian untuk kembali menggerebek salah satu rumah teman Martin. Namun di sana tidak ada Martin, melainkan hanya ada teman-temannya saja yang tengah meracik barang haram. Alhasil terjadilah bentrokan antara tim SWAT dengan temannya Martin. Tak butuh waktu lama, tim SWAT dan pihak kepolisian dapat meratakan semua teman Martin yang ada di situ. I need an ambulance, please. Adegan berpindah kepada Mike yang baru sampai di depan kantornya. Tapi saat akan masuk, tiba-tiba ia dihampiri oleh Martin si buronan yang selama ini sedang dicari. Martin mengatakan kalau ia datang kepada Mike atas perintah ketua gangster berkulit putih dan ia juga ingin menjelaskan semuanya. Mike berpura-pura marah sambil menghajarnya beberapa kali supaya Martin tidak berbohong. Hasilnya benar saja, Martin langsung menangis sambil menjelaskan kalau dirinya tidak pernah berniat meledakkan rumahnya. Itu semua murni kecelakaan yang disebabkan oleh Martin yang lupa mematikan puntung rokok. Martin juga kini sangat kehilangan anak satu-satunya yang sangat ia cintai. Mendengar semua penjelasan itu, Mike percaya lalu menyarankan Martin agar sebaiknya menyerahkan diri ke kantor polisi. Mike berjanji kalau Martin tidak akan dipenjara, melainkan hanya akan diinterogasi saja. Tanpa menunggu lama, Martin pun langsung pergi ke kantor polisi sesuai dengan arahan dari Mike. Setibanya di sana, para polisi malah langsung menangkap Martin lalu memasukkannya ke dalam penjara. Tidak ada interogasi atau sidang apapun sebab kepolisian masih menganggap Martin adalah pengedar sekaligus pembunuh bocil. Yes, sir. Let's go, let's go, let's go. That's right, princess. Di waktu yang sama, Mike baru mengetahui kalau Martin malah dijebloskan ke dalam penjara. Tentu ia pun menjadi marah karena seharusnya Martin diinterogasi atau disidang terlebih dahulu. Baru saja sehari di dalam penjara, Martin langsung mendapat penyiksaan dari tahanan lain hingga membuat dirinya koit. It's all good. Singkatnya, terlihat jasad Martin yang sedang dikuburkan. Dan satu-satunya orang yang menghadiri pemakaman itu hanyalah Mike dengan penuh rasa bersalah. Mike pun hanya bisa berdoa semoga ketua gangster kulit putih tidak membuat kerusuhan setelah Martin tewas di dalam penjara. Selesai menghadiri pemakaman Martin, Mike pun segera masuk ke mobil untuk kembali ke kantor. Namun di tengah perjalanan ia dihubungi oleh ketua gangster kulit putih yang meminta Mike agar mendatanginya. Mike sadar kalau si ketua gangster itu pasti akan membahas soal kematian Martin yang merupakan anak buahnya. Mike yang bukan seorang penakut dengan gentle, ia pun langsung mendatangi si ketua gangster kulit putih. Setibanya di sana, si ketua gangster bertanya kenapa Martin malah dihabisi, bukankah Mike sudah berjanji akan membebaskannya. Mike menjawab kalau itu semua adalah perintah dari ketua polisi yang tak pernah mendengarkan penjelasan Mike. Mike pun meminta maaf dan memohon kepada si ketua gangster agar tidak memperpanjang masalah ini. Beruntung si ketua gangster tidak mempermasalahkan hal tersebut karena Martin juga memang tidak terlalu penting baginya.
Malam harinya, Mike pulang ke rumah pondok yang berada di tengah hutan untuk menenangkan pikiran. Di sini tidak ada sinyal internet sehingga Mike bisa fokus untuk menyendiri dengan tenang. Tak lama, tiba-tiba ada satu mobil datang dan ternyata itu adalah Bobon, adiknya yang merupakan seorang polisi. Di sini, Mike mencoba mempertanyakan lagi terkait kasus Martin yang malah dijebloskan ke penjara sampai membuatnya tewas. Bobon menjawab kalau itu semua adalah perintah langsung dari ketua polisi sehingga dirinya tidak bisa melakukan apapun. Walaupun ledakan di rumah Martin adalah murni kecelakaan, namun Martin harus tetap dihukum karena ia merupakan pengedar barang haram. Pada akhirnya, Mike mengerti dan ia tidak akan mempermasalahkan lagi tentang kematian Martin. Adegan berpindah ke dalam penjara yang mana di sana memperlihatkan kepala sipir yang sedang menghukum tahanan berkulit hitam. Kemudian si kepala sipir dan para anak buahnya memindahkan tahanan tersebut ke dalam sel isolasi. Ternyata si kepala sipir melakukan semua ini karena tahanan itu telah menganiaya satu petugas penjara. What'd you learn today? Di sisi lain memperlihatkan Mike yang sudah berada di kantornya. Tak lama ia didatangi oleh Iris, yaitu wanita suruhan Thomas. Saya ingatkan kembali kalau Thomas itu adalah suami Amel yang dulu pernah memberikan uang $5 juta agar Thomas bisa bebas. Namun kenyataannya sampai sekarang Thomas masih mendekam di dalam penjara. Kemudian Iris mengatakan kalau ia diutus oleh Thomas agar Mike mau mengembalikan lagi uang $5 juta. Bahkan Iris siap melayani Mike seumur hidup asalkan uang itu bisa kembali. Mike menjelaskan kalau uang tersebut kini disita oleh pihak polisi sehingga lebih baik Iris tidak usah menemuinya lagi. Mike juga mengatakan kalau semenjak kakaknya tewas, ia menganggap urusan dengan Thomas sudah berakhir. Mendengar itu semua, akhirnya Iris pun memilih untuk segera pergi. Good night. Malam harinya memperlihatkan Bobon, adik Mike yang tengah mengawasi seorang wanita sakau di sebuah kafe. Tak lama ia menghubungi rekannya agar segera datang untuk menangkap orang tersebut. Yeah, will do. Ketika teman Bobon datang, ia pun langsung menodong orang itu. Namun tiba-tiba si pemilik kafe ikut campur dan malah balik menodong Bobon beserta dengan rekannya. Alhasil Bobon dan si rekan langsung menembakkan senjata kepada si pemilik kafe hingga membuatnya koit. Satu jam kemudian terlihat pihak polisi dan tim medis sudah berada di kafe tersebut. Tak lama datanglah Mike untuk memastikan kalau Bobon adiknya baik-baik saja. Setelah melihat kondisi Bobon aman, Mike mendatangi salah satu pelayan kafe di sana untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Si pelayan menjawab kalau ia melihat bosnya atau si pemilik kafe tiba-tiba mengeluarkan senjata lalu menodong Bobon dan rekannya. Oleh sebab itulah Bobon dan si rekan balik menembak si pemilik kafe hingga membuatnya koit. Ditambah ada satu korban peluru nyasar yaitu orang sakau yang sebelumnya Bobon awasi. Mendengar hal tersebut, Mike berterima kasih lalu ia mendatangi atasan Bobon. Kemudian Mike mengatakan kepada atasan Bobon kalau dirinya yakin si pemilik kafe adalah bandar barang haram. Jadi saat si pemilik kafe melihat Bobon dan rekannya, si pemilik kafe mengira kalau dialah yang sedang diincar sampai mencoba menyerang. Mendengar penjelasan tersebut, si atasan pun akhirnya mengerti. Ternyata sebelumnya si atasan sempat marah karena menganggap Bobon telah menghabisi orang yang tidak bersalah. Thanks, Mike. Adegan berpindah ke penjara yang mana di sana terlihat si kepala sipir yang sedang mengobrol dengan beberapa anak buahnya. Tak lama mereka pun mendatangi tahanan berkulit hitam yang kemarin dipindahkan ke dalam sel isolasi. Sampai di sini kita belum diberitahu siapa sebenarnya tahanan ini, namun yang pasti dia begitu disegani oleh para napi lain. Ternyata si kepala sipir dan para anak buahnya bermaksud untuk memberi makan tahanan itu. Tapi karena makanannya tampak tidak enak, si tahanan itu pun langsung marah lalu membuang semua makanan tersebut.
Di sisi lain, Mike didatangi oleh seorang manajer bank yang berniat untuk meminta pertolongan kepada Mike. Di sini, si manajer menjelaskan jika 2 bulan lalu anak perempuannya telah diperkios lalu dihabisi oleh seorang pria psikopat. Sekarang pelaku memang sudah dipenjara namun hanya akan dihukum selama 10 tahun. Si manajer menganggap itu semua tidak adil dan ia menginginkan si pelaku mendapat hukuman mati. Si manajer yang tahu kalau Mike adalah orang berpengaruh di kota ini, ia pun memohon agar Mike mau membantu dirinya. Bahkan si manajer akan membayar berapapun yang Mike inginkan asalkan si pelaku mendapat hukuman mati. Pada akhirnya Mike menerima tawaran itu dan ia akan mengusahakan agar si pelaku melakukan sidang ulang. Influence within the prisons is unique. She was abducted. She wasn't abducted. And you've never had much. Setelah itu, seperti biasa, Mike mendatangi Benny, si ketua gangster kulit hitam sahabatnya. Di sini, Mike curhat tentang kasus putri si manajer bank yang telah diperkios lalu dihabisi 2 bulan yang lalu. Mike tak habis pikir masih saja ada orang melakukan hal keji di kota Kingston yang padahal dengan susah payah Mike telah menjaga keamanan dan kestabilan kota ini. Benny menjawab jika yang Mike jaga hanyalah para gangster dan bos mafia agar tidak terjadi bentrokan dengan polisi atau pemerintah. Sedangkan yang menghabisi anak buah si manajer adalah seorang psikopat. And eat 20 kids. Selanjutnya, Mike menonton pertandingan hoki untuk menghilangkan sedikit penat. Saat pertandingan itu berlangsung, Mike melihat ada satu pemain yang mendapat perlakuan kasar dari lawannya. Bahkan pemain itu sampai mendapat bulian dari penonton yang ada di pinggirnya. Tak lama, si penonton yang ada di pinggir Mike malah ikut campur dengan menghajar pemain yang tadi dicurangi. Alhasil, Mike menjadi murka lalu terjadilah keributan. Meskipun dikeroyok beberapa orang, Mike terus saja bertahan demi melindungi si pemain yang tadi dicurangi. Pada akhirnya, Mike dapat mengusir mereka semua dan otomatis pertandingan itu pun harus dihentikan. Kemudian, Mike mengantar pulang si pemain tadi karena ditakutkan ia akan dikeroyok lagi saat di perjalanan pulang. Tampa, that's in Florida. I'm gonna play for the Red Wings one day. Keesokan harinya, adegan berpindah ke dalam penjara. Di sini memperlihatkan Sam, si petugas penjara yang kini dipindah tugaskan sebagai penjaga menara. Kita tahu waktu itu Sam sempat menghajar napi dari anggota gangster kulit hitam sampai ia harus dipindah tugaskan sebagai penjaga menara seperti sekarang. Tak berselang lama, Sam melihat ada 2 kelompok tahanan gangster kulit hitam dan putih yang akan tawuran. Dengan cepat, Sam menekan alarm bahaya lalu memberikan tembakan peringatan kepada 2 kelompok gangster itu. Sialnya, Sam malah tak sengaja menembak satu napi dari gangster kulit hitam sampai membuatnya koit. Selang beberapa saat, kepala penjara dan ketua sipir melakukan rapat untuk membicarakan masalah Sam yang tak sengaja menghabisi satu napi. Setelah cukup lama berunding, pada akhirnya mereka sepakat akan memindah tugaskan lagi Sam ke penjara wanita. Mereka yakin jika Sam tetap bekerja di penjara ini, maka para gangster kulit hitam akan mengincar Sam. Tidak hanya itu, kepala penjara juga memerintahkan ketua sipir untuk mengaktifkan sistem lockdown sebagai hukuman bagi semua napi karena telah melakukan tawuran. Lock it down. Selang beberapa saat, terlihat sistem lockdown yang mulai diberlakukan. Aliran listrik yang ada di setiap sel dimatikan, begitu juga dengan para napi yang tidak boleh keluar selama 1 minggu. Sebenarnya hukuman ini mungkin tidak adil karena yang tawuran hanya kelompok gangster kulit hitam dan putih, sedangkan yang terkena imbasnya adalah semua napi. Di hari berikutnya, Mike dihubungi oleh Benny, si ketua gangster kulit hitam, untuk segera menemuinya.
Mendengar hal tersebut, Mike mematikan panggilannya lalu ia pun pergi untuk mendatangi si ketua gangster. Saat bertemu, Benny langsung protes kepada Mike karena satu anggota gangsternya yang ada di dalam penjara telah tewas ditembak oleh penjaga menara, yaitu Sam. Benny mengancam Mike kalau dirinya akan memerangi polisi jika Sam tidak mendapat hukuman yang setimpal. Right? And who the f is Garshu? Di sini Mike berusaha menenangkan Benny sambil memintanya agar sabar. Kemudian Mike menjelaskan kalau Sam tidak mendapat hukuman apapun karena penembakan itu murni ketidaksengajaan. Sekarang Sam dipindah tugaskan ke penjara wanita dan Mike mempersilahkan Benny jika ingin balas dendam namun dengan cara yang elegan. Selanjutnya, Mike juga dipanggil oleh ketua gangster kulit putih yang diketahui bernama Duke. Sama seperti Benny, Duke komplain juga kepada Mike karena penjara telah menerapkan sistem lockdown yang membuat para anggotanya di dalam tersiksa. Mike menjelaskan kalau ini semua gara-gara gangster Duke yang malah ingin tawuran dengan gangster Benny di dalam penjara. Andai saja kedua gangster itu tidak membuat onar, maka tidak akan terjadi masalah seperti ini. Namun Duke tidak mau tahu karena yang pasti ia ingin penjara itu menutup kembali sistem lockdown-nya. Dan jika tidak, maka Duke dan para anggota gangsternya di luar akan menyerang pihak kepolisian. Pada akhirnya, Mike akan mengusahakan permintaan Duke asalkan mereka jangan pernah berbuat onar apalagi sampai menyerang kepolisian. We look weak. They do it to us. Tell them to lift the lockdown. I'll ask. Setelah itu, Mike mendatangi kepala sipir yang diketahui bernama Komeng. Di sini, Mike meminta agar sebaiknya Komeng mencabut sistem lockdown di dalam penjara karena jika tidak, maka kerusuhan besar pasti terjadi. Bukan hanya itu, menurut Mike, sistem lockdown sangat tidak adil sebab para napi yang tidak bersalah harus terkena imbasnya juga. Komeng pun menerima masukan dari Mike, namun ia akan meminta izin dulu kepada atasannya, yaitu si kepala penjara. Adegan berpindah kepada Iris, si wanita yang ditugaskan Thomas untuk mendekati Mike. Di sini Iris mengatakan kepada tangan kanan Thomas kalau ia telah gagal merayu Mike, karena Mike tidak akan membebaskan Thomas dari penjara atau mengembalikan lagi uang 5 juta dolarnya. Mendengar hal tersebut, tangan kanan Thomas menjadi murka lalu menyiksa Iris. Thomas. 1 jam kemudian memperlihatkan Mike dan asistennya yang sedang berada di kantor. Tak lama ia kedatangan Iris dengan kondisi terluka parah. Iris memohon kepada Mike agar menolongnya karena baru saja ia disiksa oleh tangan kanan Thomas di bar yang ada di ujung jalan. Dengan cepat, Mike meminta asistennya agar mengobati Iris sedangkan dirinya bergegas pergi. Hey, where you guys at? Need a favor. Ternyata Mike pergi ke tempat Bobon sang adik. Mike meminta Bobon dan satu rekannya agar ikut karena Mike ada sedikit masalah, lalu kemudian Mike membawa mereka ke bar yang ada di ujung jalan. Setibanya di sana, Mike langsung mengajar habis-habisan tangan kanan Thomas karena telah menyiksa Iris. Mike mengancam jika sampai tangan kanan Thomas berani menyakiti wanita lagi, ia tidak akan segan untuk menghabisinya. Setelah itu, Mike meminta Bobon dan rekannya agar mengamankan tangan kanan Thomas karena orang seperti dia tidak pantas berkeliaran di kota ini. Selanjutnya, Mike kembali ke kantor dan di sana terlihat Iris yang sudah diobati. Lalu Mike bertanya siapakah Iris sebenarnya dan kenapa ia mau bekerja untuk Thomas. Iris menjelaskan kalau ia berasal dari Rusia dan Iris sudah tidak mempunyai keluarga sehingga memutuskan untuk merantau ke Amerika. Semenjak di Amerika, Iris bekerja untuk Thomas, namun dari dulu Thomas dan kelompoknya memang sering menyiksa Iris. Kemudian Iris memohon kepada Mike agar dapat membebaskannya dari kelompok Thomas sebab meskipun di dalam penjara, Thomas masih bisa melakukan apapun.
Mendengar itu semua, Mike menjadi kasihan lalu ia pun meminta Iris agar tenang karena mulai sekarang ia berjanji tidak akan ada lagi orang yang menyakitinya. You ever been roughed up before? She tore me to pieces. Di hari selanjutnya terlihat Iris yang sedang diinterogasi oleh 2 FBI di kantor Mike. Tak lama tiba-tiba Thomas menghubungi Mike dan memintanya agar datang ke benteng dekat penjara. Thomas mengancam jika Mike menolak maka ia akan menghabisi Iris. Dan cepat Mike langsung pergi ke situ sesuai dengan yang Thomas perintah. Di sana Mike dihampiri oleh satu wanita yang merupakan anak buah Thomas. Kemudian si wanita memberikan ponselnya kepada Mike yang sudah terhubung dengan Thomas. Dalam panggilan itu, Thomas meminta Mike agar membebaskan dirinya dari penjara atau jika tidak, kembalikanlah uang 5 juta dolarnya. Mike menegaskan jika semua uang itu sudah diamankan oleh polisi, jadi sampai kapanpun Mike tidak akan pernah bisa membebaskan Thomas atau mengembalikan lagi uang tersebut. Mendengar itu semua, Thomas menjawab jika begitu, maka Mike telah menyatakan perang dengan kelompok Thomas. Meskipun Thomas di dalam penjara, namun ia dapat menghancurkan hidup Mike dan jika tidak percaya, sebaiknya Mike lihat ke kantornya. Dan cepat Mike langsung kembali ke kantor untuk melihat kondisi di sana. Setibanya di kantor, terlihat sudah banyak polisi yang berkerumunan hingga Mike langsung masuk ke dalam. Ketika dilihat, ternyata 2 FBI yang menginterogasi Iris tadi sudah koit, sedangkan Iris sudah diculik. 30 menit kemudian, Mike bertanya kepada Bobon adiknya apakah dia sudah melepaskan tangan kanan Thomas saat di bar kemarin. Bobon menjawab ya, sebab mereka tidak memiliki bukti apapun untuk menangkap tangan kanan Thomas. Alhasil Mike tersadar kalau yang telah menghabisi 2 FBI serta menculik Iris pasti tangan kanan Thomas. Namun karena Mike tidak tahu keberadaan tangan kanan Thomas sekarang, ia pun memilih untuk mendatangi Thomas saja yang sudah jelas di dalam penjara. Can't do anything with the tail. Setibanya di sana, Mike meminta izin kepada penjaga untuk menginterogasi Thomas. Kemudian Mike diantar oleh satu penjaga ke ruangan interogasi. Barulah di sini Mike bertemu dengan Thomas dan Mike langsung bertanya di mana kelompoknya menyembunyikan Iris. Thomas menjawab kalau Mike ingin tahu maka bebaskan dulu dirinya. Setelah bebas nanti, Thomas berjanji akan menyerahkan Iris tanpa adanya luka sedikit pun. Mike mengatakan jika itu tidak akan pernah terjadi, apalagi barusan Thomas sudah menghabisi 2 FBI yang akan semakin memberatkan hukumannya. Mendengar hal tersebut, Thomas balik menantang Mike dan ia yakin dalam waktu 1 bulan dari sekarang Thomas pasti bisa bebas dan setelah itu barulah dirinya akan membuat hidup Mike menjadi berantakan. Merasa tidak ada gunanya berbicara dengan Thomas, Mike pun memutuskan pergi sebab sampai kapanpun Thomas tidak akan pernah memberitahu keberadaan Iris. Di balik itu memperlihatkan Iris yang rupanya benar diculik oleh tangan kanan Thomas. Di sini si tangan kanan meminta Iris agar berdandan cantik karena sebentar lagi mereka akan bertemu dengan seseorang. Selang beberapa saat, tangan kanan Thomas membawa Iris ke markasnya Duke, yaitu si ketua gangster kulit putih. Terlihat di sana Duke dan para anak buahnya yang tengah mengadakan pesta. Saat bertemu dengan Duke, si tangan kanan langsung memberikan Iris kepadanya dan tentu hal tersebut atas perintah Thomas. Melihat wajah Iris yang sangat cantik, Duke pun tanpa pikir panjang langsung membelinya. Beberapa hari kemudian adegan berpindah ke dalam penjara, yang mana di sana memperlihatkan psikopat pembunuh putri manajer bank akan dihukum mati. Tentu saja itu semua berkat Mike yang sebelumnya telah banding ulang ke pengadilan dan hasilnya berhasil. Terlihat di sana si manajer bank yang sangat puas ketika melihat pembunuh putrinya akan dieksekusi. Sebelum hukuman itu dilakukan, kepala penjara bertanya apakah ada kata-kata terakhir dari si pelaku. Si pelaku yang merupakan psikopat, ia pun malah tertawa sambil menceritakan kecantikan putri si manajer bank.
Alhasil si manajer bank menjadi murka, namun untungnya si pelaku langsung disuntik koid. Setelah selesai mengeksekusi orang tersebut, kepala penjara melakukan rapat dengan Komeng si ketua sipir. Di sini Komeng menyarankan agar sebaiknya mereka membuka saja sistem lockdown karena menurutnya itu tidak berkeprimanusiaan. Ditambah Komeng juga menjelaskan obrolannya dengan Mike sebelumnya yang mana jika sistem lockdown terus diterapkan, maka kekacauan besar akan terjadi di luar penjara. Pada akhirnya si kepala penjara memerintahkan beberapa petugas agar membuka sistem lockdown-nya. Kemudian si kepala penjara juga menugaskan Komeng untuk mengumpulkan para ketua gangster yang ada di sini karena dia akan membuat tawaran baru untuk mereka. We will hear them out. Selang beberapa saat, Komeng dan beberapa anak buahnya mulai menjemput para ketua gangster yang ada di penjara termasuk si tahanan kulit hitam yang sebelumnya berada di sel isolasi. Diketahui kalau orang ini bernama Jarod dan dia adalah kakak kandung dari Benny si ketua gangster kulit hitam sahabatnya Mike. Sebenarnya Jarod adalah ketua gangster kulit hitam yang sesungguhnya. Namun semenjak ia di penjara, yang menjadi ketua sementara adalah Benny adiknya. Setelah semua ketua gangster berkumpul, kepala penjara mulai bicara dengan mengatakan apakah mereka semua tidak bisa akur. Si kepala penjara berjanji akan mengurangi hukuman masing-masing dari mereka 1 tahun asalkan tidak pernah lagi ada tawuran di dalam penjara. Jarod sebagai tahanan paling senior dan brutal, ia pun menyetujui tawaran dari kepala penjara lalu diikuti oleh ketua gangster lainnya. Setelah semuanya sepakat, mereka pun dikembalikan lagi ke dalam selnya masing-masing. Let's go. Di hari berikutnya, tampak Mike yang tengah mendatangi Benny. Seperti biasa, Mike langsung curhat membicarakan tentang Iris yang diculik oleh tangan kanan Thomas. Benny sempat bertanya memang ada hubungan apa Mike dengan Iris sampai ia seperti itu. Mike menjawab kalau dirinya tidak mempunyai hubungan apapun dengan Iris. Namun karena Mike sudah berjanji akan terus melindunginya, Mike pun merasa mempunyai hutang jika sampai tidak bisa menyelamatkan Iris. Kemudian Benny memberi saran kepada Mike untuk menanyakan hal itu kepada Duke si ketua gangster kulit putih musuhnya, mengingat Duke suka berbisnis penjualan woman. Mendengar hal itu, tanpa menunggu lama, Mike pun pergi untuk mendatangi Duke. Di sisi lain memperlihatkan Duke yang sedang menyuntikkan cairan stamina kepada Iris. Duke melakukan hal itu agar Iris terlihat bugar karena sebentar lagi ia akan mengirim Iris ke kliennya yang ada di kota sebelah. Selanjutnya, asisten Duke mendandani Iris secantik mungkin sebelum ia dikirim kepada kliennya Duke. Baru saja Iris dibawa oleh anak buah Duke, Mike datang ke sana lalu bertanya apakah Duke mempunyai wanita Rusia bernama Iris. Duke berbohong dengan mengatakan kalau ia tidak pernah mempunyai wanita yang Mike cari. Jika Mike tidak percaya, Duke mempersilahkan Mike untuk menggeledah seisi markasnya. Tak ingin membuang waktu, Mike pun berterima kasih lalu bergegas pergi. You're smart, Pete. Adegan berpindah ke dalam penjara wanita yang mana di sini memperlihatkan Sam yang baru dipindah tugaskan dari penjara lelaki ke penjara wanita. Ketika Sam sedang berpatroli, ia melihat ada satu tahanan yang meminta tolong karena perutnya sakit. Dan cepat Sam menolong tahanan wanita tersebut untuk dibawa ke ruangan pengobatan. Setelah itu, si wanita tiba-tiba mengeluarkan tusuk konde lalu menikam Sam beberapa kali sampai membuatnya koit. Kemudian si wanita berteriak meminta tolong agar seolah-olah dirinya telah diperkios. Terungkap fakta kalau wanita ini adalah anak buah Benny si ketua gangster kulit hitam yang sengaja diperintah untuk menghabisi Sam. Kembali pada satu mobil anak buah Duke yang masih dalam perjalanan membawa Iris ke kota sebelah. Namun jalan utama sedang diperbodan sehingga mereka harus melewati jalan kedua yang mana itu adalah wilayah Benny.
Saat melintas ke depan markas Benny, para anak buah Benny langsung mengejar karena mereka merupakan musuh bebuyutan. Tanpa bernego lagi, para anak buah Benny langsung memberondong mobil mereka dengan tembakan. Saat dicek, ternyata di dalamnya ada Iris yang masih hidup sehingga mereka langsung membawanya kepada Benny. Benny sendiri langsung menghubungi Mike untuk memberitahu kalau Iris sudah berada di tempatnya. Mendengar hal tersebut, dengan cepat Mike segera pergi ke markas Benny. Setibanya di sana, Mike langsung memeriksa kondisi Iris yang untungnya baik-baik saja. Tak lupa Mike juga berterima kasih kepada Benny karena telah membantunya menemukan Iris. Sebelum pergi, Benny memberitahu Mike kalau ia mendapatkan Iris dari kelompok Duke yang entah akan dibawa kemana. Mike yang menyadari telah dibohongi oleh Duke, ia pun langsung membawa Iris untuk mendatangi markas Duke. Setibanya di sana, Mike meminta Iris agar stay di dalam mobil. Di waktu yang sama, Duke keluar dari markas dan Mike langsung melakukan hal ini. Mike sengaja melakukan hal itu sebab ia paling tidak suka apabila telah dibohongi atau dikhianati. Setelah berhasil meratakan kelompok Duke, Mike pun membawa Iris pergi ke rumah pondoknya yang berada di tengah hutan. Di balik itu, di dalam penjara terlihat di sana suasana yang sudah tentram karena para ketua gangster kini saling berdamai. Hingga ketika sedang antri mengambil makanan, tiba-tiba satu penjaga ada yang menusuk dari belakang. Ternyata orang yang menusuk penjaga itu adalah Jarod, kakak Benny si ketua gangster kulit hitam. Namun dengan santainya, Jarod dan semua napi di sana bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Kembali kepada Mike dan Iris yang baru sampai di rumah pondok. Kita tahu kalau rumah tersebut tidak ada internet, jadi Mike dan Iris bisa fokus untuk menenangkan diri. Selesai mandi, Iris mengatakan kalau dirinya baru kali ini menemukan pria baik seperti Mike. Biasanya semua laki-laki hanya merendahkan Iris, namun Mike begitu berbeda. Mendengar itu semua, Mike menjawab kalau mulai sekarang Iris tidak perlu takut lagi karena Mike akan selalu bersamanya. Karena terbawa suasana, mereka berdua pun langsung melakukan apa yang para jomblo inginkan. Di pagi harinya, adegan berpindah ke kepala penjara dan Komeng si ketua sipir yang sedang mengecek CCTV atas penusukan satu penjaga sebelumnya. Di sini mereka bisa melihat dengan jelas kalau yang telah melakukan hal tersebut adalah Jarod. Sontak, kepala penjara langsung memerintahkan Komeng untuk memindahkan Jarod ke sel isolasi. Singkatnya, Komeng dan beberapa anak buahnya menjemput Jarod untuk dipindahkan ke sel isolasi. Di sini mereka memborgol kaki dan tangan Jarod lalu dibawa menggunakan roda khusus. Di waktu yang sama, Bobon, adik Mike dan rekannya yang bernama Vigo, rupanya ada di penjara tersebut untuk menginterogasi satu napi. Ketika Bobon dan Vigo berjalan menuju ruangan interogasi, mereka malah tak sengaja berpapasan dengan Jarod. Terlihat juga di sana ada beberapa napi lain yang tengah melakukan bersih-bersih. Namun tanpa disangka, para napi itu langsung menyerang beberapa penjaga termasuk Bobon dan juga Vigo. Di sini, Bobon dan Vigo berhasil dilumpuhkan bersama dengan para penjaga lainnya. Kemudian, para napi langsung membuka borgol Jarod lalu pergi ke ruangan senjata. Rupanya, setelah rapat dengan kepala penjara sebelumnya, Jarod memang telah damai dengan ketua gangster lainnya. Namun, mereka semua telah membuat rencana untuk membantai seluruh petugas penjara yang dianggap telah semena-mena terhadap mereka. Sebelum memasuki ruangan senjata, Jarod bertemu dengan Thomas yang memohon supaya Jarod melepaskan borgol di tangannya. Jarod yang ingin memerdekakan semua tahanan, ia pun tentu melepaskannya.
Kemudian Jarod dan yang lain masuk ke ruangan senjata lalu membantai satu persatu penjaga yang berusaha menghentikan mereka. Let's go! Move! Selanjutnya Jarod masuk ke ruangan kontrol lalu menghabisi dua penjaga. Setelah itu Jarod membukakan semua pintu sel yang ada di situ melalui kunci otomatis yang ada di ruangan kontrol. Alhasil semua tahanan langsung keluar dari selnya lalu menyerang para penjaga yang ada di bawah. Mengetahui kejadian itu, Komeng dan para anak buahnya yang sedang beristirahat langsung saja memakai seragam lengkap untuk menghadapi para napi. Di tengah peperangan, pasukan Komeng yang berjumlah 7 orang harus kewalahan melawan puluhan napi yang telah keluar dari selnya. Pada akhirnya, Komeng CS dapat dilumpuhkan oleh para napi tersebut. Kembali kepada Bobon dan Vigo yang untungnya masih selamat setelah tadi dihajar habis-habisan oleh kelompok Jarod. Kemudian mereka berdua pun langsung mencari jalan agar bisa keluar dari penjara ini sebab di ruangan bawah semua tahanan sepertinya telah berhasil menguasai penjara. Di balik itu memperlihatkan para napi yang sekarang sudah semakin liar dan hampir mereka semua membawa senjata. Sedangkan untuk kepala penjara untungnya ia tidak berada di sana karena sedang pulang ke rumah. Dirasa telah menguasai seluruh penjara, semua napi berkumpul di lapangan lalu mereka bersorak-sorai merayakan kemenangan. Sebenarnya di sini masih ada satu penjaga di menara namun ia memilih diam lalu masuk ke dalam menara untuk meminta bantuan. Adegan berpindah kepada Mike yang baru bangun dari bobo enaknya setelah seharian bersama Iris. Setelah selesai mandi, Iris langsung memeluk Mike sambil memintanya agar tidak pernah meninggalkan Iris. Rupanya sampai sekarang Mike sendiri belum mengetahui kalau penjara sedang terjadi kerusuhan besar mengingat di sana tidak ada sinyal. 1 jam kemudian terlihat Mike yang sedang bersiap untuk pergi ke kantor, sementara Iris Mike perintah agar menunggu saja di tempat ini. Sebelum pergi, Iris bertanya apakah Mike akan pergi lama dan Mike menjawab tidak karena nanti sore juga ia akan kembali. Kemudian Mike pergi dari sana dengan menggunakan mobil. Setelah cukup jauh keluar dari area hutan, akhirnya Mike baru mendapatkan sinyal dan ponselnya langsung banyak sekali pesan serta panggilan tidak terjawab dari ibu kandungnya. Dengan cepat, Mike segera menelepon balik sang ibu sambil bertanya apa yang terjadi. Sang ibu memberitahu Mike kalau di penjara telah terjadi kerusuhan besar. Semua tahanan menghabisi para petugas dan sekarang penjara tersebut telah dikuasai penuh oleh para napi. Sang ibu sangat khawatir karena Bobon adik Mike diketahui sedang berkunjung ke dalam penjara itu. Mendengar hal tersebut, Mike berusaha menenangkan sang ibu sambil mengatakan kalau ia yakin Bobon pasti baik-baik saja. Kemudian Mike segera tancap gas untuk mendatangi penjara yang dimaksud. Setibanya di sana terlihat sudah banyak sekali polisi dan tim medis yang membuat tenda di samping penjara. Mereka semua masih mencari cara tentang bagaimana agar bisa masuk ke dalam tanpa harus dengan peperangan. Di sini Mike pun mengobrol dengan salah satu petinggi polisi membicarakan tentang Bobon adiknya yang masih berada di dalam. Si petinggi meminta Mike agar tenang karena sebentar lagi mereka akan mengirim tim SWAT masuk melalui jalur bawah tanah. Berpindah kepada Bobon dan Vigo yang masih terus berusaha keluar dari situ. Bahkan sekarang mereka sudah sampai di ruangan bawah tanah namun tak kunjung menemukan pintu keluar. Tak lama, Bobon dan Vigo melihat ada sekelompok tahanan sedang menghabisi satu penjaga yang tersisa. Mereka berdua pun segera bersembunyi daripada harus melawan kelompok tahanan tersebut. Di sisi lain, memperlihatkan satu polisi yang memberi kabar ada telepon dari tahanan yang ingin berbicara dengan Mike. Ketika terhubung, rupanya tahanan itu adalah suruhan dari Jarod. Di sini si tahanan meminta Mike agar masuk ke dalam karena Jarod ingin mengobrol dengannya. Mike harus datang sendiri tanpa membawa senjata ataupun barang lainnya.
Kemudian si tahanan itu meminta Mike dan polisi lain agar melihat CCTV yang mengarah ke lapangan penjara. Ketika dilihat, ternyata para napi sedang iring-iringan membawa beberapa orang yang kepalanya ditutupi kain. Lalu para napi tersebut mengikat orang-orang itu dan ketika dibuka rupanya mereka adalah Komeng dan pasukannya yang masih hidup. Si tahanan kembali mengatakan jika Mike tidak segera datang maka dipastikan Komeng dan yang lain akan langsung dihabisi. Setelah panggilannya dimatikan, Mike memilih untuk sebat dulu sebelum masuk ke dalam penjara. Di sini Mike dihampiri oleh petinggi polisi yang meminta Mike agar sebaiknya jangan pernah masuk. Mereka akan mengirim pasukan militer saja yang pasti bisa melumpuhkan para napi di dalam. Namun ternyata Mike tetap akan masuk untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik dengan kelompok Jarod. Kalaupun ada pasukan militer, sebaiknya mereka masuk saja melewati benteng atas supaya tidak diketahui oleh para napi. Berpindah kepada Thomas yang masih berada di dalam penjara. Entah apa yang ia rencanakan, namun tiba-tiba Thomas memakai seragam petugas. Di waktu yang sama, terlihat Bobon dan Vigo yang masih bersembunyi di ruangan bawah tanah penjara. Tak jauh dari sana, kelompok napi sedang berpatroli mencari ke setiap sudut, siapa tahu masih ada petugas yang tersisa. Sialnya, kelompok itu menemukan Bobon dan Vigo yang membuat mereka akan langsung dihabisi, namun tiba-tiba rupanya yang membantai kelompok napi tersebut tak lain adalah tim SWAT yang sebelumnya dikirim oleh petinggi polisi. Kemudian tim SWAT segera membawa Bobon dan Vigo pergi ke ruangan tengah untuk mencari tempat yang lebih aman. Beberapa menit setelah itu terlihat Mike yang sedang bersiap untuk segera masuk ke dalam sesuai perintah dari Jarod. Bersamaan dengan itu terlihat juga pasukan militer yang mulai berdatangan lalu naik ke atas benteng penjara. Sebelum masuk ke dalam, petinggi polisi membuat kesepakatan dulu dengan Mike. Jika sampai Jarod atau napi lain menghabisi satu orang saja dari petugas atau mencelakai Mike sendiri, maka mereka akan langsung diratakan oleh pasukan militer. Mike pun menyetujui kesepakatan itu, kemudian ia pun langsung masuk ke dalam seorang diri. Setibanya di dalam, Mike langsung dibawa oleh para tahanan untuk bertemu dengan Jarod. Mike sempat berhenti dulu di depan anggota Komeng yang sedang disandra lalu meminta mereka agar tetap tenang. Kemudian Mike bertemu dengan Jarod dan mereka pun langsung mengobrol. Mike bertanya kenapa Jarod melakukan ini semua yang padahal setiap ada keluhan dari penjara Mike selalu membantu mereka. Jarod yang memang sudah kenal lama dengan Mike, ia pun mengatakan jika semua napi di sini sudah muak dengan sistem penjara yang selalu bersikap semena-mena. Meskipun Mike selalu membantu mereka, namun tetap saja para petugas banyak yang bersikap kasar dan tidak memperlakukan mereka seperti manusia. Jarod mempunyai permintaan yaitu mereka semua ingin bebas dari penjara ini. Jika pihak kepolisian atau pemerintah tidak menuruti permintaannya, maka Jarod tidak akan segan menghabisi Komeng dan rekan-rekannya. Mendengar hal tersebut, Mike menjawab jika itu sepertinya tidak mungkin. Seandainya Jarod hanya meminta dirinya saja yang dibebaskan, mungkin Mike dan kepolisian akan mengusahakannya. Mendengar jawaban dari Mike, Jarod mulai bicara kasar lalu mendekati Komeng. Di sini Mike mengingatkan Jarod agar tidak melukai siapapun jika tidak ingin terjadi sesuatu. Namun Jarod yang ngeyel, ia pun malah menghabisi Komeng hingga pasukan militer langsung memberondongnya dengan tembakan. Dalam pertempuran itu, pasukan militer dapat menghabisi Jarod beserta dengan sebagian napi yang lain. Sedangkan napi sisanya memilih untuk tiarap. Di balik itu memperlihatkan tim SWAT yang membawa Bobon dan Vigo terus saja membantai para tahanan yang ada di dalam. Lalu mereka segera menuju ke lapangan penjara.
Tim militer langsung turun ke bawah untuk menangkap lagi para tahanan yang tersisa, sementara Mike sendiri terlihat ia baik-baik saja. Di waktu yang sama, terlihat Thomas yang sudah menyamar menjadi petugas penjara dan ia pun berpura-pura mengangkut tahanan. Lalu secara diam-diam Thomas pergi dari sana tanpa sepengetahuan siapapun. Kita tahu sebelumnya Thomas pernah mengancam akan membuat hidup Mike menderita jika dirinya sudah keluar dari penjara. Apakah itu akan terjadi? Kita lihat saja nanti. Berpindah kepada Mike yang kini bertemu dengan Bobon adiknya. Mereka berdua pun langsung berpelukan lalu keluar dari penjara itu. Sedangkan untuk Pigo, rekan Bobon, dia langsung membebaskan semua rekan Komeng yang masih disandra. Setelah keluar dari penjara, Mike beserta Bobon langsung disambut oleh sang ibu yang langsung memeluk kedua putranya itu. Kemudian Mike izin pamit karena ia harus pergi ke rumah pondok mengingat Iris pasti sudah menunggu. Sedangkan untuk Bobon dan sang ibu akan pulang ke rumah utama mereka. Setibanya di rumah pondok, Mike melihat Iris yang sedang cemberut dikarenakan Mike yang pulang telat. Lalu Mike pun menceritakan semua kejadian melelahkan barusan kepada Iris dan Mike ingin Iris bisa mengerti. Mendengar semua penjelasan dari Mike, Iris pun akhirnya tidak cemberut lagi lalu meminta Mike agar sebaiknya mereka makan dulu. Sampai di sini ceritanya masih bersambung dan kita akan upload di video selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.